Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan diri saya dulu. Saya atas nama Nini Jenny dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendirian koperasi. Pertama-tama saya hormati dulu kepada Bapak selaku dosen mata kuliah Pak Muhammad Fadila MPD, selaku dosen mata kuliah manajemen koperasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan lagi tentang prosedur tentang pendirian koperasi. Bahwa kita ketahui suatu koperasi itu hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat untuk membentukkan koperasi ini berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah secara RI. Di sini juga pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian koperasi di sini untuk perubahan anggaran dasar. Koperasi juga di sini bisa ada beberapa bagian gitu ya. Yang pertama itu koperasi premier, dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya itu maksimal itu bisanya sih 20 orang yang mempunyai kegiatan kepentingan ekonomi yang secara sama. Yang kedua itu pendirian koperasi premier adalah harus warga negara Indonesia, itu bisa secara hukum. Yang ketiga, usaha akan dilaksanakan oleh koperasi yang untuk bisa memanfaatkan ekonomi yang secara nyata gitu. Yang keempat, modal sendiri. Itu harus mencakup yang tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dijalankan dalam bidang koperasi. Yang selanjutnya di sini memiliki tenaga secara yang terampil yang mampu untuk mengelola koperasi. Bahwa kita perlu perhatikan dari beberapa hal yang penting kita ketahui, bahwa harus diperhatikan untuk pembentukan koperasi. Yang pertama itu orang-orang yang mau mendirikan koperasi itu nantinya akan menjadi anggota koperasi, hendaknya mempunyai kegiatan apa kepentingan ekonominya. Dan di sini diartikan bahwa setiap orang dapat mendirikan koperasi sebagai anggota didasarkan adanya untuk dijelaskan kegiatannya itu apa gitu, atau misalnya kegiatan ekonomi yang memiliki secara profesi, misalnya di bidang usaha apa yang dia jalankan. Yang selanjutnya itu usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi, yaitu koperasinya itu harus layak itu dalam bidang ekonomi yang dikelolanya tuh apa gitu. Di sini juga anggota itu mempunyai aturan yang harus fokus di bidang koperasi. Usaha koperasi ini juga dibentuk biasanya untuk mempunyai ketentuan mengenai tentang anggota, pembahasan tentang persyaratan prosedur menjadi anggota koperasi. Di sini anggota juga itu wajib gitu, hak anggota secara tentunya itu harus mempunyai status sebagai anggota koperasi. Perangkat koperasi ini mempunyai juga unsur di mana di sini terdapat pada anggota organisasi koperasi. Perangkat koperasi itu tersebut sebagai misalnya tuh rapat anggota, di mana di dalam rapat anggota ini kita harus mempunyai anggaran dasar sebagai anggota di dalam mengikuti pendirian koperasi. Bahwa pelaksanaan rapat anggota ini dibahas tentang agenda acara apa yang ditentukan. Biasanya sih
Kalau dalam anggota koperasi ini dalam bidang pendirian itu dalam rapat itu biasanya sih hasilnya itu per tahun baru bisa kelihatan. Yang kedua, pengurus. Pengurus ini juga dalam anggaran dasar dijabarkan bahwa kedudukannya itu pengurus itu mempunyai persyaratan dalam masa jabatannya dan wajib wewenang dalam mengurus koperasi. Pengawas dalam anggaran dasar, pengawas itu mempunyai kedudukan di mana di dalam bidang koperasi ini mempunyai tugas yang wewenang dalam pendirian koperasi. Selain itu juga perangkat dalam ditambahkan pada pembina, yaitu badan penasehat. Yang selanjutnya ketentuan mengenai tentang permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal, modalnya tuh misalnya modal apa gitu, modal sendiri kah, modal usaha simpan pinjam kah gitu. Baik, terima kasih sedikit dari penjelasan saya. Atas nama saya pribadi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.